Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teks cerita inspirasi. Sebelum memulai pembahasannya, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Muhammad Salman Faris. Tempat dan tanggal lahir Bondowoso 25 Oktober 2000. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Supriyadi nomor 69, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Bondowoso. Asal Universitas Muhammadiyah Jember. Dan berikutnya saya akan memberitahu materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian teks cerita inspirasi. Dan yang kedua, ciri-ciri teks inspirasi. Yang ketiga, struktur teks inspirasi. Yang keempat, unsur teks cerita inspirasi. Dan yang kelima, langkah-langkah menulis cerita inspirasi. Lanjut dengan materi yang pertama, pengertian teks cerita inspirasi. Teks cerita inspiratif adalah suatu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terkait aturan secara yang terdapat dalam puisi. Cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang, kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Dan materi yang kedua, ciri-ciri teks inspiratif. Yang pertama, teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi, peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Yang ketiga, selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, teks yang menginspirasi juga memiliki pesan dan memiliki kehidupan bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Yang ketiga, struktur teks inspiratif. Yang pertama, bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Bagian rangkaian peristiwa dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai puncak masalah. Yang ketiga, bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah, peristiwa, atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Yang kelima, bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Dan yang keempat, unsur teks inspirasi. Pertama, tokoh dan penokohan.
Yang kedua, latar cerita atau setting. Yang ketiga, alur atau jalan cerita. Yang keempat, sudut pandang. Yang kelima, tema. Yang keenam, amanat. Dan yang terakhir, langkah-langkah menulis teks cerita inspirasi. Yang pertama, tentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancangan peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rincian peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, susunan tokoh dan perwatakan, latar, dan sudut pandang. Yang terakhir, mengerti aturan tanda bacanya dan kalimat tersebut. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.